Semuanya hafal lagu 17 Agustus? Oke, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Oke, karena Fani baru datang, silakan Fani pimpin temannya untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Ayo silakan Fani. 1, 2, 3, tempo 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mulai. 1, lihat ya instruksi ibu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama air masih dikandung badan, tetap setia, membayar kita. Oke, kita mulai. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Sudah bahagia semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan tema baru, yaitu tema 2, cita-citaku, aku dan cita-citaku pada pembelajaran kedua. Nah, anak-anak di sini siapa yang punya cita-cita? Semua punya cita-cita. Sekarang ibu tanya, Cindy cita-citanya apa? Menjadi istrinya Boboho. Jadi apa? Dia sana, Bu. Jadi astronot. Tuati cita-citanya jadi apa? Jadi guru. Fani cita-citanya jadi apa? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Kalau Rika cita-citanya apa? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Untuk kita bisa menggapai cita-cita kita, maka kita harus belajar. Kalau kita belajar, jangan mudah mengeluh dan menyerah. Agar apapun yang kita pelajari dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu ada SBDP, ada Bahasa Indonesia, dan ada IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, anak-anak nanti akan dapat mengetahui dan mengidentifikasi apa saja jenis makhluk hidup. Ya. Oke, silakan Fani. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kedua melalui kegiatan mengamati juga, nanti anak-anak akan menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan menggunakan tempo dan nada tinggi rendah. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan membacakan puisi aku dan cita-citaku. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita. Oke, anak-anak semuanya, are you ready? Ready. Oke, kita akan mulai belajar tentang
Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai, gitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, karena kita sudah mempraktikkan lagu Tik Tik Bunyi Hujan, oke anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia terkait dengan puisi. Oke, di sini ada yang bisa bacakan apa itu puisi? Silakan, Wati baca ya yang di depan. Puisi termasuk karya sastra tertulis yang di dalamnya berisikan pikiran, perasaan, pesan, dan imajinasi penyair. Adapun bahasa yang digunakan dalam puisi sifatnya puitis, indah, terikat dengan irama, rima, serta disusun dalam baris dan bait. Oke, jadi puisi itu bagaimana cara kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita bayangkan. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan satu puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Angelika. Oke, sekarang Ibu akan baca, nanti kalian akan mengikuti. Oke? Ya, Bu. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendari. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Oke, silakan kalian baca satu bait untuk di bait pertama. Silakan. Mulai kecil, Bu. Kecil ya? Ya, Oke, sudah? sudah. 1, 2, 3. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, Aku selalu ada untukmu. Oke, jadi saat kita membaca puisi, baik itu intonasi, nada suara kita harus kita seakan-akan mengimbanginya agar penyampaian pesan dalam puisi tersebut tersampaikan kepada pembaca dan pendengar. Nah, oke, sebelum Ibu menjelaskan materi di sini, ada yang tahu apa itu siklus hidup makhluk hidup? Belum ada yang tahu. Belum tahu. Siklus hidup itu sama dengan dalam hidup ya. Nah, silakan Fani baca di depan. Daur hidup atau siklus hidup adalah rangkaian fase yang berulang, tetap, dan teratur yang dilalui oleh suatu makhluk hidup hingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi siklus hidup makhluk hidup itu identik dengan kata pertumbuhan dan perkembangan, di mana setiap makhluk hidup melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kita bayangkan dulu saat kita baru lahir ke muka bumi ini, kita masih seperti bayi mungil yang sangat diinginkan oleh kedua orang tua kita. Kita beranjak, kita berkembang, kita bertumbuh menjadi balita. Dari balita kita menuju anak-anak, dan sekarang kalian sudah bisa berjalan, bisa bergerak, dan bisa melakukan apapun. Sekarang Ibu bertanya, apa yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang bisa menjawab? Saya Silakan, Cindy. Apa yang perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? pertumbuhan itu misalnya pertumbuhan badan tinggi, semakin tinggi. Sedangkan perkembangan misalnya kita menjadi tumbuh rambut. Dan juga sikap jika kita menjadi lebih dewasa. Oke, sekarang Ibu berikan penguatan terkait dengan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu adalah perubahan makhluk hidup, maksudnya adanya tingkat seperti tinggi, berat badan, volume yang ada pada dirinya. Kemudian perkembangan di sini adalah lebih ke psikomotorik kognitifnya, lebih ke pengetahuannya dari sebelumnya
sebelumnya dia tidak tahu apa-apa menjadi dia tahu apa-apa. Dari sebelum dia bisa makan, dia menjadi bisa makan. Sebelum dia bisa mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, disitulah adanya perkembangan. Nah, kemudian di dalam hidup atau siklus hidup ini ada kan yang dinamakan tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang disebut dengan Metamorfosis. metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, ada apa saja? Sempurna dan tidak sempurna. Sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tahu perbedaannya? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ada yang mengetahui perbedaannya? Kalau yang sempurna melalui proses yang Panjang. dan lengkap, sedangkan yang tidak sempurna itu Pendek pendek tahapannya. tahapannya. Oke, sebenarnya perubahan siklus hidup makhluk hidup dalam metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu, kita kalau metamorfosis sempurna itu perubahannya jelas. Maksudnya dari telur, pupa, dewasa, dan menjadi kupu-kupu. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan yang perubahannya itu tidak terlihat, maksudnya tidak terlihat banyak. Maksudnya misalnya kayak ayam ataupun kucing. Semuanya tahu kucing? Nah, kucing itu dilahirkan, dia menjadi kucing kecil ataupun kucing remaja. Kemudian dia bertumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Jadi pertumbuhannya itu tidak terlalu signifikan atau terlihat jelas. Sedangkan pada metamorfosis sempurna, perbedaan atau perubahannya itu terlihat sangat jelas. Mengerti sampai di sini? Mati. Oke, di sini ada proses dalam hidup kupu-kupu dan belalang. Semuanya tahu kupu-kupu? Tahu. Nah, kupu-kupu sebelum dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik, dia terlebih dahulu menjadi telur. Nah, telur inilah dia berubah menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi perbedaannya itu sangat terlihat atau sangat signifikan. Nah, kemudian ada dalam hidup belalang. Nah, di sini anak-anak semua bisa melihat apakah perbedaan antara belalang yang telur sampai dia dewasa, apakah perbedaannya sangat jelas atau tidak? Tidak. Perubahannya jelas atau tidak? Apa? Perubahan bentuk tubuhnya. Oh, jelas. Jelas.
hewan yang di dalamnya itu ada kegiatan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Silakan kalian mencari, mengeksplorasi jenis-jenis Itu burung tuh. hewannya, Burung baik tuh. itu ada burung, belalang, dan lain sebagainya. Kalau kalian Oke, silakan dicari ya semuanya. Laba-laba. Kamu datang tuh. Laba-laba. Ini tuh terbang dia itu. Nanti kalian akan menjelaskan jenis hewan yang kalian temukan, apakah dia termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Itu kan, wih, masa kamu lihat? Sekarang kalian kerjakan di LKPD kalian. Ya Bu. Oke, di sini kalian tidak boleh mengerjakannya sendiri karena ibu akan mengambil penilaian kelompok dan individu. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, sekarang kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kami sudah mengeksplorasi di luar sekolah, di luar kelas, dan kami mendapatkan jenis hewan yang melakukan metamorfosis tidak sempurna, yaitu kucing. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama dimulai dari anak kucing, kemudian kucing remaja, lalu ke kucing dewasa. Kemudian kami menemukan yang bermetamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Tahapnya adalah Misalnya yaitu terus setelah itu ular memakan daun, setelah itu kepompong, setelah itu jadilah kupu dewasa. Kesimpulannya yaitu dalam hidup atau siklus hidup berkaitan dengan fase atau pertumbuhan pada suatu makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh makhluk hidup dan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari fase satu ke fase yang lain, ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada makhluk hidup dalam tumbuh dan berkembangnya disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna seperti kupu dan metamorfosis tidak sempurna seperti ayam. Oke, kelompok 1 apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Ya, oke, silakan kelompok 1 duduk dan kembali ke tempatnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan di luar kelas tadi, kami menemukan kupu-kupu. Di mana kupu-kupu melakukan metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, kemudian ulat, kepompong, dan jadilah kupu-kupu. Itu saja, Ibu. Oke, kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya kelompok 1 ya. Oke, semuanya. Dari proses pengerjaan dan eksplorasi di luar kelas tadi sudah kita lakukan. Sekarang, adakah dari anak-anak semua yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Namun, sebelum anak-anak dapat menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi individu di mana anak-anak akan mengerjakan tugas terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan Ibu bagikan untuk tes secara individunya. Boleh kita bertanya kepada temanku? Tidak boleh, ini kan tugas individu. Jadi ya udah. Sekarang kalian mengerjakan Oke, semuanya apakah sudah? Sudah. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Oke, boleh Ibu minta kembali sebagai penilaian Ibu. Oke, terima kasih. Nah, karena kita sudah melakukan evaluasi mandiri, sekarang Ibu akan menunjuk kalian untuk memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Fani menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang tempo, tinggi rendahnya nada. Kita juga udah nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Kemudian kita belajar tentang puisi dan daur hidup. Oke, karena hari ini kita sudah belajar 3 mata pelajaran pada tema Aku dan Cita-citaku. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Di dalamnya juga ada beberapa materi, yaitu tempo dan tinggi rendah nada, ada puisi ataupun ciri-ciri puisi, dan yang ketiga adalah siklus hidup atau daur hidup makhluk hidup. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini semuanya? Seru. Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Eksplorasi apa lagi? Berdiskusi apa lagi? Tugas. Oke, sepertinya anak-anak sudah semangat dan sudah memberikan respon yang positif pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terkait dengan tepuk semangat